saja. Semua para aktivis bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini. Presiden mencoba menghalangi, 5 saja. Prabowo tidak berlayar, maka 5 saja. Makar bisa berawal dari kata-kata, dari hasutan yang menggerakkan, dari provokasi yang membuat orang percaya bahwa menggulingkan atau melawan presiden adalah jalan kebenaran. Dan ketika seorang aktivis dengan sadar berkata, libas saja presiden, bukankah itu jelas-jelas indikasi makar dalam bentuk verbal? Sekarang mari kita refleksikan. Apakah kita masih bisa menoleransi narasi seperti ini atas nama demokrasi? Demokrasi bukan berarti bebas menghasut rakyat untuk melawan negara. Demokrasi bukan berarti bebas mengancam presiden yang sah. Demokrasi selalu dibatasi oleh tanggung jawab menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional. Tanpa itu demokrasi berubah menjadi anarki. Lalu di titik ini kita harus berani bertanya, apakah Rizal Fadila sedang memperjuangkan kebenaran atau sekadar memainkan peran provokator yang haus panggung politik? Apakah ia benar-benar peduli dengan rakyat atau justru menjadikan rakyat sebagai bahan bakar untuk ambisinya sendiri? Dan pada akhirnya pertanyaan yang lebih tajam lagi. Apakah kita mau melihat negara ini diam saja ketika seorang aktivis berteriak di depan publik bahwa presiden sah bisa dilibas? Atau kita akan mendesak penegak hukum untuk tegas bahwa siapapun, apakah dia direktur, aktivis, atau tokoh publik, harus bertanggung jawab atas setiap kata dan ancaman yang ia lontarkan. Sejarah selalu memberi kita pelajaran pahit. Bangsa-bangsa yang runtuh bukan selalu karena serangan dari luar, melainkan karena api dari dalam. Kita bisa belajar dari kisah jatuhnya pemerintahan-pemerintahan di berbagai negara, di mana provokasi kecil, hasutan yang dibiarkan, atau kalimat ancaman yang dianggap sepele, justru berubah menjadi pemantik kerusuhan nasional. Kita masih ingat bagaimana di Timur Tengah, teriakan-teriakan di jalanan yang awalnya dianggap wajar dalam demokrasi, lambat laun menjadi pemicu revolusi berdarah. Kata-kata yang membakar massa seringkali jauh lebih berbahaya daripada senjata karena ia masuk ke hati dan pikiran orang banyak. Inilah yang sedang kita lihat dalam ucapan Rizal Fadila. Ia tahu kata-kata punya daya ledak. Ia tahu bahwa satu kalimat libas saja presiden bisa mengubah keresahan rakyat menjadi amarah kolektif. Bandingkan dengan Del Pedro Marhain. Ia ditangkap karena memfasilitasi demonstrasi yang berakhir ricuh. Tetapi Del Pedro tidak secara eksplisit mengancam presiden. Sementara Rizal Fadila, ia tidak hanya menyulut, ia menyasar langsung pucuk kepemimpinan bangsa. Mengancam presiden secara terbuka adalah garis merah. Ini bukan lagi kritik. Ini bukan lagi aspirasi. Ini adalah sinyal provokasi yang bisa menjurus pada makar. Apakah kita